Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Saudara sekalian, untuk absen, tolong dijalankan. Kemudian pertemuan pagi ini, sebelum kita memulai pertemuan tentang memahami ilmu kepolisian, kita ingin memperkenalkan diri dulu karena ini pertemuan pertama. Nama saya Dedi Tabrani, pangkat saya Komisaris Besar Polisi. Saya menyelesaikan S1 di PT IKA ini, tempat kita mengajar ini. Kemudian S2 Ilmu Kepolisian di UI, Kajian Ilmu Kepolisian UI. Dan S3 saya selesai tahun 2020 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini. Baik rekan-rekan, walaupun rekan-rekan ini sekarang adalah mahasiswa S1 di PT IKA, tapi rekan-rekan juga sebelumnya sudah pernah belajar ilmu kepolisian di Akademi Kepolisian di Semarang selama 4 tahun. Bahkan dari antara rekan-rekan ini sudah ada juga yang dari tamat ranking 10 besar di Akpol, Akademi Kepolisian, rekan-rekan juga disekolahkan langsung S2 di luar negeri. Namun karena sistem organisasi kita, rekan-rekan juga terpaksa harus melanjutkan S1 lagi, walaupun sudah S2 di luar negeri, tetap harus ikut S1 lagi di PT IKA supaya bisa mengikuti jenjang yang berikutnya. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, skenario perkuliahan adalah yang pertama pendahuluan 3 menit, penjelasan materi 6 menit, diskusi 7 menit, kemudian penugasan 2 menit, dan penutupan 2 menit. Kemudian cara pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah untuk mampu mendefinisikan ilmu kepolisian itu apa. Yang kedua, mampu memahami fungsi kepolisian. Yang ketiga adalah mampu memahami pendekatan kepolisian. Sekarang kita mulai pada gambar ini. Coba ladies first, pada Mbak Dia dulu. Coba apa kira-kira Mbak Dia, apa yang Mbak bisa pikirkan tentang gambar yang ada di depan ini? Mbak Sofa? Ya, kalau Mbak Sofa, Izin, Pak. ya silakan Mbak Sofa. Oke, yang terlintas di kepala saya ketika melihat gambar ini adalah sosok orang-orang yang penuh kedisiplinan, tidak menye-menye, mungkin begitu, Pak. Mohon maaf kalau keliru. Ya, Terima terima kasih, Pak. kasih Mbak Sofa. Kemudian Mas Imam, coba dalam pikiran Mas Imam apa melihat gambar ini? Apa yang ada? Ini polisi sedang patroli, jadi dia memastikan keamanan kita. Itu yang saya bayangkan, dia memberi rasa aman, Bang. Baik Mas Imam ya. Jadi saya jelaskan bahwa gambar pertama ini menjelaskan bahwa proses lahirnya kepolisian itu kalau di Indonesia lahir dari kekuasaan atau raja-raja. Jadi sebagai alat kekuasaan, nah kita lihat ada pangkat-pangkatnya, ada tongkat komandonya, ada pelatihnya, itu pangkat jenderal-jenderal semua yang di depan itu seperti militer. Tapi ketika gambar yang kedua ini kita lihat bahwa di belahan dunia yang lain ada kepolisian yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa kepolisian itu bukan hanya kepolisian seperti di Indonesia yang lahir dari sebagai alat kekuasaan negara, tapi di belahan dunia lain, di Inggris ada disebut polisi yang dicintai oleh masyarakat, disebut Bobby, karena mereka memang lahir dari masyarakat, mereka diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Proses kelahiran polisi di Inggris yang mengawali kepolisian modern, kemudian dikembangkan ke Amerika dan ke seluruh dunia. Kepolisian modern ini diawali oleh di Inggris ini, polisi yang kita lihat. Jadi masyarakat berkumpul 10 rumah yang disebut
Tithing Man. Ini 10 rumah yang disebut Tithing Man ini, mereka merekrut satu orang petugas untuk menjaga anaknya, keluarganya, rumahnya, dan sebagainya. Kemudian ini dianggap efektif, tetangga-tetangga yang lain ikut juga, membentuk 10 rumah lagi. Nah, jadi kemudian lama-lama menjadi banyak, per 100 rumah disebut 100. Lama-lama sistem ini sudah tidak mudah dikontrol lagi, sehingga dibentuklah lembaga yang bisa dikontrol yang disebut constable di Inggris. Jadi itulah lahirnya kepolisian pertama kali di Inggris, yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau di Indonesia, kepolisian proses kelahirannya itu dari didirikannya sekolah polisi bagian tinggi di Mertoyudan di Jawa Tengah. Kemudian karena akses jalannya yang susah, dipindahkan ke Yogyakarta tahun 46 dan berubah namanya menjadi Police Academy. Disinilah ilmu kepolisian atau pengetahuan kepolisian pertama sekali diajarkan. Kemudian tahun 1950 berubah namanya menjadi PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kemudian tahun 1962 integrasi dengan ABRI, Polri digabung dengan ABRI, maka PTIK ini mau dilebur oleh Kapolri waktu itu. Beliau tidak mau PTIK ini dilebur, beliau berusaha mendekati Menteri Pendidikan Pak Daud Yusuf waktu itu, bekerja sama dengan UI membuat MOU sehingga ABRI tidak bisa membubarkan PTIK ini pada waktu itu. Kemudian saya berdiri sejenak ini, saya sambil jalan-jalan supaya nggak ada yang ngantuk ya. Jadi moto saya kuliah hari ini sekolah bahagia. Jadi kita belajar sambil bahagia, ceria. Kalau kita ceria, bahagia, ini semua yang kita terima mudah untuk masuk. Jadi saya jalan-jalan di sekeliling rekan-rekan sekalian. Kemudian kita masuk kepada pengertian ilmu kepolisian. Apa itu ilmu kepolisian? Kepolisian itu supaya mudah kita ingat, maka kita angkat tangan kanan. Yang pertama itu ilmu kepolisian mempelajari tentang organisasi polisi dan semua hal ikhwalnya. Di situ ada sabara, ada brimob, lalu lintas, tentang manajemennya, kepemimpinannya, gayanya, dan semua tentang organisasi itu dibahas di satu sisi. Kemudian satu sisi lagi, kita angkat tangan kiri kita misalnya. Kalau Mas Imam angkat tangan kirinya, saudara-saudara sekalian semua diangkat tangan kirinya, biar mudah diingat bahwa ilmu kepolisian ini apa itu ilmu kepolisian. Jadi yang tangan kanan tadi bicara tentang organisasi dan semua hal ikhwalnya. Yang kedua, coba angkat tangan kirinya semua. Nah, supaya mudah diingat. Yang kedua tentang pemolisian, itu policing. Jadi kepolisian adalah ibu yang mempelajari tentang polisi dan seluruh organisasinya. Yang kedua tentang pemolisiannya. Nah, kemudian apa aja objek studi ilmu kepolisian? Ilmu kepolisian ini membicarakan tentang merupakan ilmu terapan. Dia mempelajari fungsi dan peran individu maupun masyarakat, tugas dan wewenangnya, mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kepolisian, karena ada masalah-masalah sosial yang lain yang dikerjakan oleh Departemen Sosial. Kemudian mencegah kejahatan, menegakkan hukum, dan tujuan semua ini adalah mencapai keteraturan dalam masyarakat. Jadi objek studi ilmu kepolisian itu adalah individu ataupun masyarakat dan negara. Kemudian subjek matternya adalah rasa aman dan keamanan. Di PTIK kita mengenal ilmu kepolisian di dalam metode interdisipliner, tapi di beberapa universitas yang lain yang mengkaji tentang ilmu kepolisian, misalnya di UI, di Undip, dan beberapa universitas lain, mereka ada juga pendekatan yang multidisipliner. Kemudian dari segi pengertiannya, diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu police. Police itu bisa berarti orangnya, bisa berarti organisasinya. Kalau laki-laki policeman, perempuan policewoman. Kalau kata kerjanya, bagaimana kerjanya kepolisian, disebut to police, yaitu orang, seperti saya ini orang yang menggunakan mata, mulut, telinga, pendengaran, panca indera
untuk melakukan tindakan kepolisian. Jadi kerja kepolisian itu bukan hanya dilakukan oleh polisi. Jadi ilmu kepolisian itu bukan hanya ilmu polisi. Jadi setiap orang yang menggunakan panca indera, mata, mulut, misalnya telinga, untuk melakukan tindakan kepolisian. Itu kalau polisi sudah jelas dia melakukan tindakan kepolisian. Tapi yang kedua adalah ada organisasi lain yang bukan polisi yang melakukan tindakan kepolisian. Yang ketiga adalah masyarakat yang melakukan tindakan kepolisian. Yang kelima adalah individu. Jadi individu ini saya contohkan, misalnya, nah jangan main-main di pinggir tangga, nanti jatuh ke bawah. Ini seorang ibu di rumah memerankan fungsi kepolisian. Nah, jangan main-main di pinggir jalan, nah nanti ditabrak mobil. Nah, ibu-ibu memerankan fungsi kepolisian. Juga masyarakat yang ketiga tadi, masyarakat yang mengemban fungsi kepolisian, misalnya kita ada lihat Pokdar Kamtibmas, kelompok Sadar Kamtibmas, Citra Bayangkara, PKS, kalau kita lihat Polisi Keamanan Sekolah, Pramuka, Satpam, dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok yang dibentuk oleh kepolisian maupun masyarakat sendiri untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Kemudian ada lagi policing, diambil dari kata polis dan verb-ing. Verb-ing itu mengartikan bahwa memolisii. Saya memolisii kamu, saya memolisii saudara-saudara. Memolisii di sini artinya adalah saya menahan atau saya menangkap kamu atau menangkap saudara-saudara. Kemudian ada juga arti dari memolisikan. Saya memolisikan kamu atau memolisikan masyarakat. Artinya saya ini menjadikan saudara sebagai polisi bagi dirinya sendiri. So, saya menjadi polisi bagi mereka menjadi polisi bagi kelompoknya sendiri. Nah, kemudian ini jadi policing ini ada di mana saja pemolisian ini. Tadi ada satu institusi kepolisian, kita bicara kepolisian tentang institusinya. Nah, sekarang kita tentang pemolisingnya, policing. Jadi misalnya policing itu adalah kegiatan kepolisian. Kegiatan kepolisian itu misalnya di perbatasan disebut border policing. Jadi di perbatasan itu yang ilmunya disebut border policing, bukan hanya ilmu polisi. Di situ di perbatasan ada tentara yang menjaga perbatasan, ada polisi, kemudian ada bea cukai, ada imigrasi, ada karantina. Nah, supaya kita paham di perbatasan itu, di border policing itu ternyata itu ilmu kepolisian yang organisasinya bukan hanya polisi di situ, ada militer misalnya. Begitu juga community policing di tugas kepolisian di masyarakat. Ada instansi-instansi lain juga, ada masyarakat juga yang tergabung dalamnya, ada individu juga. Kemudian ini tentang jadi berarti kepolisian ya. kirim aja kalau ini. Kemudian rekan sekalian, ini saya buat jadi yang bisa melakukan fungsi kepolisian itu atau tindakan kepolisian yang dilakukan oleh polisi sudah jelas. Kemudian yang dilakukan oleh institusi luar polisi disebut tindakan polisionil. Itu dilakukan juga oleh individu dan masyarakat. Jadi ada 3. Kemudian ini juga rekan-rekan akan saya berikan nanti penugasan kita buat 3 kelompok. Yang satu kelompok membuat tentang apa saja, institusi apa aja, misalnya community policing, di luar institusi polisi apa aja yang menangani community policing. Kemudian kelompok kedua tentang individu. Individu itu dalam community policing ada nggak perannya? Kemudian kelompok ketiga masyarakat. Di dalam community policing itu kira-kira masyarakat itu siapa aja yang berperan? Nanti di masing-masing kelompok ini dibuat kelompok, kemudian diuraikan di situ di dalam penugasan nanti yang saya berikan. Kemudian ada dari sekian perhatian, ada sekian bahan ilmu kepolisian ini ada yang ditanyakan. Pak Imam mungkin, silakan Mas Imam. Untuk tugasnya cukup jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Terima kasih. Jadi
rekan-rekan sekalian, ini bukan ceramah ya atau majelis taklim. Saya mengharapkan rekan-rekan ini aktif di sini. Jadi cobalah saling bertanya kalau materi ini kurang jelas disampaikan, tolong kita hidupkan suasana. Jadi moto kita ini harus bahagia, harus senyum supaya ilmu itu bisa masuk. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan ini kan adalah selain saya mengajar rekan juga junior saya. Jadi rata-rata di sini pangkatnya kapten, itu kapten yang sekolah S1 di sini. Sementara saya kombes, tapi di dalam pembelajaran ini kita samakan semua. Nggak ada itu pangkat-pangkat di sini. Kita harus mudah menyerap aspirasi apa yang disampaikan. Kemudian rekan-rekan saya contohkan lagi, misalnya problem oriented policing. Pemolisian berorientasi kepada akar masalah. Contohnya misalnya ada Kampung Ambon. Ini untuk supaya rekan-rekan mengerti mengerjakan tugas ya. Saya kasih contoh lagi. Ada Kampung Ambon, Kampung Narkoba di Jakarta Barat. Itu bagaimana kita menyelesaikan satu Kampung Ambon itu, Kampung Narkoba itu supaya dia tidak narkoba lagi. Kita gunakan konsep problem oriented policing. Kita cari akar masalahnya, karena kemiskinan, karena apa, kita data semua, kemudian kita cari solusinya. Kita bekerja sama dalam mencari solusi ini. Oh ternyata dia nggak punya kerja, jadi kita koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan, minta mesin jahit misalnya, kita panggil gurunya, kita mengajar dia untuk bisa menjahit. Kita kerjasama dengan dinas perikanan, kita minta bibit lele, bibit apa, supaya kita bisa ajar dia untuk pertanian, supaya dia punya kerja, nggak pengangguran di kampung itu, karena itu akar persoalannya misalnya. Kemudian komunitas-komunitas masyarakat yang ingin membantu kepolisian, kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membantu kepolisian, kita libatkan masyarakat setempat. Jadi pada saat itu departemen atau instansi atau masyarakat maupun individu yang membantu tugas kepolisian di Kampung Ambon itu disebut mereka sedang melaksanakan fungsi kepolisian. Nah, jadi ilmu kepolisian ini bukan hanya ilmu polisi, tapi juga organisasi lain selain kepolisian juga diemban oleh masyarakat, juga oleh individu. Nah, jadi, misalnya individu, misalnya penerangan-penerangan yang kita berikan kepada masyarakat, tolong pasang kunci ganda misalnya di kendaraan, atau jangan parkir mobil sembarangan agar dikunci, karena sekarang banyak mobil-mobil yang bisa diambil barang-barang di dalamnya. Kita lihat video-video di masyarakat banyak. Nah, kita juga bisa memberikan secara online melalui media-media tentang antisipasi bahaya kejahatan, misalnya di rumah-rumah banyak pencurian. Jadi polisi tidak bisa 24 jam itu menjaga masyarakat. Kan kita nggak mungkin saya tidur di rumahnya sama Mbak Sofa misalnya, di rumahnya. Nanti suaminya marah kalau saya tidur, saya jaga dia 24 jam gitu. Jadi kan saya bisa ditangkap Pak RW, Pak RT nanti kalau saya tidur di rumahnya Mbak Sofa gitu. Jadi prinsipnya kita 24 jam bekerja, tapi saya nggak bisa selalu. Artinya Mbak Sofa ini harus menjaga dirinya sendiri untuk aman itu. Jadi cara-cara dia supaya mengerti apa yang harus diamankan, itulah tugas-tugas kepolisian untuk membantu individu, membantu masyarakat, memberikan penerangan, penjelasan, baik di online maupun di offline. Kemudian tugas tadi yang saya berikan, saya kasih contohnya, kemudian agar dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, itu sebelum kita mulai pelajaran, itu agar setiap kelompok dipaparkan 10 menit. Sebelum pertemuan kedua besok tentang administrasi kepolisian, sebelum mulai pertemuan itu, saya minta 10 menit satu kelompok, 10 menit kelompok kedua, 10 menit kelompok ketiga, sebelum kita mulai kuliah kedua nanti tentang administrasi kepolisian, rekan-rekan tolong dipaparkan tugas-tugas ini. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini yang bisa saya sampaikan tentang ilmu kepolisian. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa paham, bisa memahami apa yang saya maksud tadi dengan ilmu kepolisian, konsep kepolisian, pendekatan kepolisian. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri
perkuliahan ini, marilah kita berdoa, beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepahaman ilmu kepada kita semua. Mengakhiri kegiatan berdoa mulai selesai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.